atau pembentukan sintesis protein. Selamat menonton, menyaksikan. Mulai contoh dari pembentukan sintesis protein. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ribosom, transkripsi, translasi DNA dan RNA. Pertama-tama itu ada ribosom. Ribosom itu adalah organel sel yang berfungsi itu sebagai tempat pembentukan sintesis protein di dalam sel. Nah, ribosom ini terdiri dari ribosom RNA atau RNA dan protein. Proses sintesis protein di ribosom dimulai ketika ribosom telah membaca mRNA atau messenger RNA dan lalu diterjemahkan menjadi asam amino. Lanjut ke transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses pembentukan messenger RNA dengan bantuan salah satu pita DNA sense dan bantuan enzim RNA polimerase. Nah, transkripsi ini terjadi di dalam sitoplasma. Lalu lanjut ke translasi. Translasi adalah proses dalam sintesis protein di mana kode genetik yang terkandung dalam messenger RNA itu diterjemahkan menjadi asam amino. Translasi ini terjadi di ribosom yang berada di dalam sitoplasma. Lalu lanjut ke DNA. DNA ini hanya ditemukan di dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom, mitokondria, plastida, dan centrial. Nah, basa nitrogen dari DNA itu ada guanin, adenin, sitosin, pirimidin, dan timin. Lalu lanjut ke RNA. RNA ini ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Fungsi dari RNA ini yaitu sebagai pembentukan sintesis protein. Basa nitrogen di dalam RNA itu ada adenin, guanin, sitosin, urasil, dan pirimidin. Perbedaan dari DNA dan RNA ini ada di basa nitrogennya. Basa nitrogen di DNA ini yaitu ada timin, tapi di RNA itu tidak ada timin, tapi digantikan dengan urasil. Lanjut ke dalam contoh dari pembentukan sintesis protein. Pertama-tama di dalam nukleus atau inti sel itu terdapat DNA sense. Yang lain perhatiin. DNA sense ini ada CCA, AGC, TCA, GTC, CCG, dan ATC. Lalu dari DNA sense ini diterjemahkan menjadi DNA antisense. Dari CCA berubah menjadi GGT, dari AGC berubah menjadi TCG, dari TCA berubah menjadi AGT, dari GTC berubah menjadi CAG, dari CCG berubah menjadi GGC, dari ATC berubah menjadi TAG. Lalu dari DNA sense ini, DNA sense bisa diterjemahkan menjadi mRNA atau messenger RNA. Jadi yang pink itu sebentar dulu. Antisense Bu Yang pink apa? Antisense, yang biru adalah DNA sense. DNA sense ini diterjemahkan menjadi mRNA atau messenger RNA. Ini yang biru DNA sense. Iya Bu. Nah, karena di RNA ini sudah tidak ada timin, maka nanti jadinya dari CCA menjadi GGU, dari AGC menjadi UCG, dari TCA menjadi AGU, dari GTC menjadi CAG, dari CCG menjadi GGC, dari ATC menjadi UAG. Lalu dari mRNA diterjemahkan menjadi tRNA, dari mRNA menjadi tRNA. Yang atas tRNA. tRNA yang bawah, RNA yang kuning Bu. yang kuning, mRNA yang ungu. Nah, mRNA ini mempunyai nama lain atau diterjemahkan menjadi asam amino. Yang ungu. Nah, nama lain dari GGU ini mempunyai nama lain asam amino itu glisin. Dari UCG itu mempunyai nama lain serin, AGU serin juga, CAG itu glutamin, dan GGC itu glisin. UAG ini adalah stop codon. Stop codon itu adalah menandakan berakhirnya pesan genetik di dalam ribosom. Yang mulai dari BGU sampai UAG ini mRNA atau tRNA? mRNA. Lalu tRNA membawa asam amino ke dalam ribosom. RNA AGC membawa asam amino serin ke dalam ribosom.
CTA membawa asam aminoserin dalam ribosom, lalu selanjutnya tRNA GUC membawa asam aminoglutamin, dan CCG membawa asam aminoglisin, dan ini adalah stop codon tanda berakhirnya pesan genetik di dalam ribosom. Jadi total asam amino ada berapa? 5 ya? Total asam amino ada 5 ya? Totalnya ada 5. Ada 5 Ini saja. dihitung juga Karena nggak? ini kalau stop codon ini nggak dihitung sebagai asam amino. Udah. Sekian penjelasan dari pembentukan sintesis protein dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proses transkripsi pada RNA dan juga DNA. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu transkripsi, translasi, ribosom, RNA, dan DNA. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada ribosom. Ribosom adalah organel seluler yang dimana berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis pada protein sel. Nah, ribosom sendiri ini ada dua, yaitu ada DNA, RNA, ribosom, dan juga protein. Pada sintesis protein ini dimulai dari ribosom yang akan membaca messengers RNA lalu diterjemahkan menjadi asam amino. Lalu yang kedua itu ada transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan messengers RNA pada salah satu pita DNA dengan bantuan enzim polimerase. Nah, transkripsi ini terjadi di inti sel atau nukleus di sel eukariotik, sedangkan di prokariotik sendiri transkripsi ini terjadi di sitoplasma karena tidak memiliki inti sel. Nah, terus yang ketiga itu ada translasi. Translasi sendiri yaitu proses sintesis protein, di mana kode genetik yang terjadi yang terkandung pada messengers RNA yang diterjemahkan oleh asam amino di proteinnya sendiri yang akan membentuk protein. Nah, terus ini merupakan tahap kedua dari ekspresi gen. Nah, terus DNA sendiri ini terjadi di sitoplasma. Nah, lalu saya akan menjelaskan perbedaan dari DNA dan juga RNA. DNA ditemukan di inti sel atau nukleus, sedangkan RNA sendiri ditemukan di sitoplasma. Nah, terus ada basa nitrogen pada RNA dan juga DNA. Nah, RNA ini saya akan menjelaskan di DNA sendiri itu ada pirin dan pirimidin, purin dan pirimidin. Nah, purin ini yang pertama itu ada adenin yang bersimbolkan dengan A dan juga G, guanin dan juga guanin. Nah, terus pada purimidin sendiri itu yang pertama ada T atau timin dan juga C atau sitosin. Nah, yang membedakan dari RNA adenin sendiri ini terdapat di purimidin. Purimidin RNA ini T-nya timin dari DNA sendiri itu diganti menjadi U atau urasil. Nah, lalu yang proses terjadinya itu akan dijelaskan oleh Gibran Aruna Putra. Oke, pertama dimulai. Ada kumpulan DNA sense. Ya, geser aja. Lalu DNA sense ini menjadi transkripsi menjadi DNA antisense. Ini kumpulan DNA antisense. Nah, ini biar ya boleh Yang terus. pertama itu sebelumnya Keiza membawa DNA sense TAC yang bertranskripsi menjadi DNA antisense ADG. Nah, Lalu selanjutnya DNA sense ATA bertranskripsi menjadi DNA antisense TAT. Selanjutnya ada DNA sense AGG bertranskripsi menjadi DNA antisense TGG. Lalu DNA sense TAA bertranskripsi menjadi DNA antisense ATT. Lalu selanjutnya DNA sense CTA bertranskripsi menjadi DNA antisense GAT. Selanjutnya DNA sense GGT bertranskripsi menjadi DNA antisense menjadi GA. Selanjutnya DNA sense CCG bertranskripsi menjadi DNA antisense GGG. Yang terakhir DNA sense CGA bertranskripsi menjadi GGT. Jadi DNA sense ini selain bertranskripsi menjadi antisense, DNA sense bisa berubah menjadi mRNA.
pertama, TAC memiliki berubah menjadi memiliki nama lain mRNA yaitu AUG. Lalu DNA sense TAC memiliki nama lain mRNA yaitu AUG. UA. Salah baca. Sennya apa itu sennya? DNA sense tadi. ATA. Lalu yang ketiga DNA sense ACG memiliki nama lain mRNA AGG. UCG. Gimana sih salah-salah itu? Lalu selanjutnya DNA sense AA memiliki mRNA AUU. Selanjutnya DNA sense CDA memiliki mRNA DAU. Selanjutnya DNA sense DGT memiliki mRNA DGA. Selanjutnya DNA sense CCG memiliki mRNA IgG. Yang terakhir, DNA sense CGA memiliki mRNA GCU. Yang ketiga itu ada tahap mRNA berubah menjadi tRNA. Yang pertama mRNA AUG itu memiliki tRNA UAC. Selanjutnya mRNA UAU bertranskripsi menjadi AUA. Selanjutnya UCG bertranskripsi menjadi tRNA AGG. Selanjutnya AUU bertranskripsi menjadi UAA. Selanjutnya mRNA DAU bertranskripsi menjadi DUA. Selanjutnya mRNA CDA bertranskripsi menjadi tRNA GCU. Selanjutnya mRNA GGG bertranskripsi menjadi CCC. Yang terakhir, mRNA GCU bertranskripsi menjadi RNA GGA. Lalu tahap yang selanjutnya ada mRNA memiliki nama lain asam amino. Yang pertama itu mRNA yang pertama kan AUG memiliki nama lain metionin yang dibawa oleh UAC ke ribosom. Selanjutnya mRNA UAU memiliki nama lain tirosin yang dibawa ke AUA bersama dengan AUU. Membawa asam amino. Membawa asam amino ke AUA. Yang bawa asam amino itu siapa? Membawa asam amino itu tRNA. Ya. Selanjutnya ada mRNA UCD yang dibawa memiliki nama lain asam amino serine yang dibawa ke ribosom bersama AGG. Selanjutnya ada mRNA AUU memiliki nama asam amino isoleucin yang dibawa ke ribosom bersama UAA. Selanjutnya ada mRNA GAU yang memiliki nama lain asam amino asam asparat yang akan dibawa ke ribosom bersama CUA. Asam asparat. Selanjutnya ada mRNA CGA memiliki nama lain asam amino arginin yang dibawa ke ribosom bersama GCU. Selanjutnya ada mRNA GGG memiliki nama asam amino glisin yang dibawa ke ribosom bersama CCC. Yang terakhir ada mRNA GCU yang memiliki nama asam amino alanin yang dibawa ke ribosom bersama CGA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum